Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini mungkin sering kita baca, ayat ini mungkin sering kita dengarkan imam membacanya, ayat ini mungkin sering kita dengar dari guru-guru kita penjelasannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, begitu indah panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pengen masuk nggak dalam panggilan Allah ini? Tentu kita pengen masuk ke dalam panggilan itu. Kalau kita pengen dipanggil Allah menjadi orang-orang beriman, maka kita memantaskan diri untuk masuk kepada orang-orang yang beriman itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ketika Allah memulai firman-Nya dengan ya ayyuhallazina amanu, maka perhatikan betul-betul ayat berikutnya, karena ada pesan agung yang akan Allah sampaikan. Kalau tidak perintah, larangan. Di ayat ini perintah apa larangan? Perintah. Apa perintahnya? Ittaqullah yang pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Terjadi dialog indah, terjadi dialog indah antara dua orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Wahai Ubay, apa itu takwa? Bukan berarti Umar bin Khattab itu nggak paham tentang takwa, tidak. Tapi begitulah para sahabat untuk ngecas iman mereka itu saling berdialog iman antara mereka. Tapi hebatnya lagi Ubay bin Ka'ab, lihat, dia tidak menjawab pertanyaan itu, justru balik bertanya. Ketika Umar bin Khattab menanyakan tentang takwa, apa itu takwa? Kemudian Ubay malah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar, pernah wahai Ubay. Lalu apa yang engkau lakukan kala itu? Kemudian Umar berkata, aku berjalan dengan hati-hati sekali melangkah agar tidak terkena duri-duri di jalanan itu. Kemudian Ubay mengatakan, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut kita yang begitu dalam kepada Allah, sehingga akan melahirkan sikap hidup hati-hati melangkah dalam kehidupan ini agar tidak terkena duri-duri kemaksiatan dalam perjalanan hidup kita menuju Allah. Dan juga rasa takut itu akan melahirkan sikap menundukkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga nanti akan membuahkan hasil yang begitu indah dari buah ketakwaan itu. Nah, kemudian selanjutnya apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Gitu. Allah nyuruh kita itu introspeksi diri, introspeksi diri. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi diri, kemudian beramal untuk kehidupan setelah matinya. Artinya kita disuruh berbekal, audit diri kita. Apa yang kita persiapkan untuk hari esok? Tidak hanya esok, lusa,
Bahkan untuk akhirat kita. Kalau kita betul-betul merenungkan gitu, ternyata untuk urusan dunia saja itu persiapan kita itu sangat luar biasa. Ya enggak? Jangankan untuk keseluruhan urusan dunia kita, untuk urusan perut kita saja ini nih. Kita punya persiapan nggak? Persiapannya nggak tanggung-tanggung. Ya. Untuk makan malam saja, ada makan malam nggak hari ini? Anak-anak ada nggak? Ada kan? Ada persiapan nggak? Ada. Pakai apa Ustaz menunya? Pakai sop, Masya Allah. Ada persiapan, bahkan lebih detail persiapannya. Pagi sarapan uduk pakai tempe oret, ada telur dadar barendonya, kemudian dan timun 2 potong, gitu kan? Minumnya jeruk panas. Nanti siang makan pindang baung. Kalau ke kepala Simba. Nanti malam beda lagi. Beda lagi manu. Nasi goreng Abah Roh. Itu untuk urusan perut. Kita persiapannya begitu detailnya, luar biasanya. Bahkan kalau bisa 7 turunan ada persiapan kita untuk ribuan dunia ini. Ya. Tapi bagaimana persiapan kita untuk kehidupan akhirat? Tentu harusnya lebih banyak lagi persiapan kita untuk hari akhirat kita. Karena kita semua ini akan pulang. Ya enggak? Kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti pulang. Ya. Yakin enggak? Yakin. Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan pulang? Enggak berani. Berani tidak berani pasti kita akan pulang. Siap atau tidak siap kita pasti pulang. Setuju atau tidak setuju kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika ulama tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah bertanya kepada seorang laki-laki, sudah berapakah usia Anda sekarang? Kemudian laki-laki itu menjawab, sudah 60 tahun. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, berarti selama 60 tahun ini Anda telah berjalan menuju Allah. Dan insya Allah perjalanan Anda sebentar lagi akan sampai. Saya nggak nakut-nakutin yang umur 60 Pak Heri. Pak Bu Heri berapa umurnya? 60 67. Artinya bukannya 60 saja yang sampai kan gitu. Artinya berapapun usia yang kita pakai sampai hari ini, baik yang belasan kayak anak-anakku sekalian ini, yang 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya, artinya kita telah berjalan menuju Allah sesuai dengan umur yang kita pakai saat ini. Dan perjalanan kita itu pasti akan sampai. Cuman masalahnya kita nggak tahu kapan sampainya. Gitu. Maka ketika itu laki-laki tadi itu ya kaget dia kan. Kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala kembali bertanya kepada laki-laki tadi, tahukah Anda maksud dari kalimat yang Anda baca itu? Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan, barang siapa yang tahu bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka hendaklah dia menyadari bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Pasti akan bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham pamulaki. Surat apa itu nak?
Surat apa? Pokoknya surat dalam Al-Quran Ustaz. Surat Al-Insyikah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa yang keras? Ya, ayat 6. Ya, surat Al-Insyikah ayat 6. Ini ayat ini ngeri-ngeri sedap. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Wahai manusia, Allah seru kepada seluruh manusia. Ya. Baik yang umurnya belasan tadi, yang puluhan sampai 60 sampai 70 tadi, semua akan diseru. Ya. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Artinya kalau kita renungkan hari ini, kita ini lagi bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bekerja keras dalam ketaatan, ada yang bekerja keras dalam kemaksiatan. Maka beruntunglah hari ini orang-orang yang bekerja keras, bersusah payah dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketaatan itu berat. Maka tidak mengapa hari ini kita bersusah payah dalam perkara ini, sehingga apa? Perjalanan kita menuju Allah akan sampai dengan selamat karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, orang yang bekerja keras dalam kemaksiatan itu perjalanannya akan tertatih-tatih, bahkan akan sengsara dalam perjalanan menuju Allah. Dan dia pasti sampai, tapi sampai dengan tidak selamat. Kita pengen yang mana? Tentu pengen sampainya selamat. Maka tidak bisa tidak kita perbanyak bekal sebelum kita pulang. Karena betapa banyak orang yang menyesal ketika tidak memiliki bekal untuk pulang. Ya. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Pengen ngapain? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang dahulu aku tinggalkan. Tetapi dengan tegas Allah menjawab dalam ayat ini, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya apa yang dia katakan hanya ucapan semata. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu ada barzah sampai nanti hari berbangkit. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita membekali diri ya dengan amal kebaikan, di samping itu juga kita mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak mungkin tidak pernah ya melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah hatinya yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang dia lakukan. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena walaupun dosa kita itu setinggi gunung, maka insya Allah ampunan Allah itu setinggi langit. Walaupun dosa kita sepenuh bumi, maka insya Allah ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala juga memanggil pelaku-pelaku maksiat dan dosa dengan panggilan yang indah, bukan dengan panggilan yang kasar. Wahai pelaku maksiat dan dosa, tidak. Tetapi Allah memanggil dengan panggilan yang lembut,
tetap mengakui pelaku-pelaku dosa itu dengan hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Indah gak panggilan Allah? Tetap memanggil para pelaku maksiat dan dosa itu dengan hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwa apa? Bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Ini yang hendak kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala.